Perempuan ini pun sendirian di rumahnya, lalu sang paman memiliki niat buruk kepada ponakannya itu. Dia meminta gadis ini untuk melayani nafsu bejatnya. Walaupun Lynette berusaha melawan, tapi pamannya itu mengancamnya dengan pisau. Setelah mengalami pelecehan dari pamannya, Lynette berusaha memberanikan diri untuk menceritakan hal itu kepada bibinya. Namun dia justru disiksa karena bibinya menganggap Lynette berbohong. Sejak saat itulah Lynette pun dikirim ke kota Gwenzon. Lalu di saat Lynette sedang bekerja, pemilik kedai memanggil Lynette karena ada telepon. Di sini bibinya memberitahukan bahwa saudaranya bernama Toto datang mencarinya. Jadi bibinya memberikan alamat Lynette di Gwenzon. Tidak lama kemudian pria ini pun sampai di tempat Lynette. Dia memanggil Lynette yang sekarang sedang melayani pelanggan. Kemudian Lynette pun menghampiri Toto. Mereka pun lalu berpelukan saling melepaskan kerinduan. Setelahnya Toto membawa Lynette ke Segopia. Di sini Lynette tinggal bersama istri Toto yang bernama Sion. Dia menerima Lynette dengan senang hati. Sion dan Lynette menjadi akrab satu sama lain. Dia mengajarkan Lynette berpakaian dan merias diri. Karena rumah yang mereka tinggali itu terbilang kecil, Lynette pun sering mendengarkan suara-suara mendesah ketika pasangan itu sedang menggarap sawah. Tidak pelak, Lynette yang kini berumur 20 tahun pun terpancing naluri kewanitaannya. Sampai di suatu malam, Lynette yang penasaran memanjat dinding kamar itu untuk mengintip mereka. Berawal dari situlah, Lynette pun mulai berfantasi. Seminggu kemudian, Sion harus kembali bekerja di Jepang, dan mereka sekarang tinggal berdua saja. Di sini Toto lebih perhatian kepada Lynette dengan memberikan Lynette kebutuhan yang dia perlukan seperti sabun, sampo, dan yang lainnya. Hubungan Lynette dengan kakak sepupunya itu semakin dekat dan akrab. Bahkan dia berani untuk mengecup Toto yang membuat Toto bingung. Malam harinya, Lynette pun meminta Toto untuk melakukan apa yang dia lakukan pada istrinya, sehingga terjadilah pergaulan bebas di antara mereka. Karena sudah sering melakukannya, Toto pun kini menganggap Lynette sebagai istrinya. Terutama karena Sion, istri Toto, kontrak kerjanya di Jepang diperpanjang. Dengan begitu, Lynette dan Toto lebih bebas melakukan apapun setiap harinya. Lynette dan Toto hidup bahagia seperti layaknya pasangan suami istri yang dimabuk cinta. Nah, akibat perbuatan dosa itu, mereka pun menuai hasilnya. Ketika mereka sedang makan, Lynette mengalami mual. Yang artinya saat ini di dalam rahim Lynette ada benih kakak sepupunya itu. Beberapa hari kemudian, Sion istrinya Toto kembali ke Gwenzon karena Jepang melakukan lockdown akibat corona. Sebelum Sion pulang, Toto sudah lebih dulu membawa Lynette pulang ke Visayas untuk tinggal dan melahirkan di sini sementara waktu sebelum kembali ke Segopia. Sekarang Lynette tinggal sendirian dan dia sangat sedih. Sampai Lynette pun akhirnya melahirkan anak itu tanpa ada suami yang mendampinginya. Tidak lama kemudian terjadilah bencana alam di daerah tempat tinggal Lynette. Di sini Lynette membawa bayinya pergi ke sebuah dermaga untuk menyusul Toto. Dengan keterbatasan uang yang Lynette miliki, dia pun nekat. Melihat antrian orang yang akan menaiki kapal diharuskan membeli tiket, Lynette pun menerobos masuk ke dalam kapal yang membuat antrian para penumpang pun protes. Tidak lama kemudian kapal itu berangkat mengarungi lautan. Di sini Lynette merasa lega karena dirinya sudah berada di atas kapal. Lalu Lynette pun masuk ke dalam dek di kapal itu untuk mencari tempat beristirahat. Namun belum sempat Lynette melepaskan kepenatannya, petugas kapal pun datang menanyakan tiket kepada Lynette. Karena tidak memiliki tiket, Lynette pun ditangkap oleh petugas keamanan kapal.